Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi anak-anak, gimana kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Nah, di hari Senin ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema. Okay, it's not mathematics. Jadi bukan pembelajaran matematika, namun pembelajaran tema. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Oke, untuk berdoa dipimpin oleh Rangga. Kegiatan berdoa kita lakukan sama seperti kegiatan berdoa yang ada di kelas. Rangga. Semua speakernya dinyalakan dulu. Oke, Rangga bisa dimulai. Attention. Attention. Dilipat, kakinya rapat, muka tundukkan, jika berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terus, oh my God, please increase my knowledge and intelligence. Finish eating. Good morning. Oke, good morning to thank you Mas Rangga, thanks juga untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Hari ini sudah kita awali dengan kegiatan berdoa. Nah, kita sudah masuk ke materi semester 2 anak-anak. So, buku yang digunakan adalah 4C ya. Sama seperti kelas kalian 4C. Ya. Buku yang kita gunakan adalah buku Bupena 4C. Oke. Today ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk materi untuk materi tentang puisi ya. Hari ini kita daring akan belajar untuk materi tentang puisi. Nah, ini Pak Perdana putarkan dari video yang udah Pak Perdana buat ya. Nah, anak-anak, jika kalian kesulitan di buku Bupena sudah ada itu pada halaman awal ya, tentang materi puisi. Oke, yang di rumahnya masih kondisinya belum tenang, bisa di silent. Oke, kita akan belajar tentang puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Jadi puisi itu ada aturannya, ada rima, ada bait. Nah, puisi ini ya dibuat, disusun itu untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, pengarang dalam puisi itu dikenal juga dengan sebutan penyair.
tentunya seorang penyair itu akan mencurahkan apa yang dia rasakan melalui kata-kata yang indah. Ya, jadi orang yang membuat puisi atau orang yang mengarang puisi dikenal dengan penyair. Jadi anak-anak harus tahu itu. Jadi siapakah yang membuat sebuah puisi itu dikenal dengan sebutan penyair. Nah, puisi itu memiliki ciri-ciri, yaitu adanya penyusunan baris dan bait, serta bahasanya itu terikat oleh irama. Jadi dalam puisi itu ada yang namanya irama dan rima. Anak-anak bisa coba membuka pada halaman 4. Ya. Rima dan irama itu halaman 4. Ya. Nah, pada dasarnya ya, puisi itu tersusun dari bentuk bait-bait. Dalam suatu bait, dalam puisi terdiri dari beberapa baris atau kalimat. Coba sekarang dibaca yang keras. Baris dan bait ya. Pada halaman 4. Yang membaca Deren yang keras. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris, kata, ataupun kalimat. Oke, jadi bait anak-anak yang dikenal itu di bawahnya itu ada penjelasannya pada halaman 4 itu ya. Jadi bait itu adalah kumpulan ya dari beberapa barisan kata atau kalimat. Itu dikenal dengan bait. Jadi ada barisnya. Nah, kemudian irama. Nah, irama itu merupakan keselarasan bunyi dalam puisi yang dibentuk oleh kata. Nah, selain irama, dalam puisi terdapat yang namanya rima. Nah, rima ini ada persamaan bunyi ya dalam baris puisi. Jadi irama itu ada keselarasannya yang dibentuk oleh kata. Kalau rima itu persamaan bunyi di akhir di akhir sebuah kalimat. Ya. Itu pada halaman 4 sudah ada. Nah, itu anak-anak bisa saksikan sendiri ya. Sekarang bisa kita lihat coba. Puisi yang berjudul Cita-cita yang berbeda pada halaman 13. Pada halaman 13. Ya, itu ada puisi anak-anak ya. Yang berjudul Cita-cita yang berbeda. Ya, yang ditulis oleh Frida ya. Puisi tersebut berjudul Cita-cita yang berbeda. Ini Pak Guru coba akan sedikit ya. Tapi Pak Perdana nggak begitu mahir dalam baca puisi ya. Kalau baca puisi itu yang mahir itu Pak Rifan ya. Pak Rifan itu yang mahir baca puisi. Cita-cita yang berbeda. Ku ingin menjadi penari. Bergerak ke sana kemari. Dengan gerakan elok dan gemulai. Menyedihkan tarian yang lihai. Kau ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir padi, cikal bakal nasi. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa. Tak perlulah bertengkar karenanya. Karena kita adalah saudara sebangsa. Nah, jadi itu contoh membaca. Jadi kalau membaca puisi minimal ada iramanya. Ya ada tekanan kalimatnya. Jadi enggak ingin menjadi penari, bergerak sana kemari dengan gerakan elok dan gemulai, menyajikan tarian yang lihai. Ya, usahakan kalau membaca puisi itu diberi penekanan yang
bagus di beberapa kalimat. Nah, di dalam puisi cita-cita yang berbeda ini, ya, di dalam puisi cita-cita berbeda ini, sebenarnya anak-anak itu bisa kita lihat ya. Kita lihat di dalam teks contoh ini. Aku ingin menjadi seorang penari. Belakangnya apa itu anak-anak? I ya. Bergerak ke sana kemari. I juga. Dengan gerakan elok dan gemulai. I lagi. Menyajikan tarian yang lihai. I lagi. Nah, itu dikenal dengan rima. Jadi kalau membuat puisi itu ada yang rimanya itu i semua juga boleh. Atau mungkin dibuat a semua juga boleh. Ya itu terserah pengarangnya. Nah, ku ingin menjadi seorang penari itu baris pertama, ya. Kemudian bergerak ke sana kemari itu baris kedua. Oke ya, dan seterusnya. Jadi ku ingin menjadi seorang penari itu baris pertama, bergerak ke sana kemari baris kedua, gerakan dengan elok baris ketiga, menyajikan baris keempat. Gitu. Sama juga yang di bawahnya ini juga sama ini ya. Ku ingin menjadi petani baris pertama, berani baris kedua, ketiga gitu. Oke. Nah, kalau yang di atas ini, 4 ini ya, itu bait pertama. Oke. Oke ya. Ya ya, kalau kedua ini dikenal dengan bait yang kedua. Ya, dari kumpulan dari beberapa baris ini dikenal dengan nama bait. Anak-anak dulu sudah diajarkan ini kelas 3 harusnya. Ya. Jadi ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian ada bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Nah, sekarang ini tentang rimanya. Belakangnya apa nih? I ya. Ya. I terus bergerak ke sana kemari, diakhiri dengan huruf apa ini? I lagi, ya. Terus dengan gerakan elok dan gemulai, I lagi. Ya. I semua. Nah, maka karena puisi tersebut itu berirama sama. Ya, setiap baris diakhiri dengan berakhiran huruf I. Ya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang jenis rima. Oke. Kalau dalam buku pena, bentar. Ada pada halaman 8. Rima itu diartikan sebagai bunyi akhiran yang sama dalam baris-baris puisi di tiap baitnya. Ada beberapa pola irama yang digunakan dalam penulisan puisi pada halaman 8. Ya. Itu ada, ya, ini contoh ini ya. Puisi dengan akhiran a. Ya. Berakhiran vokalnya sama. Ini contohnya. Ketika malam memekakkan telinga. Ku terus mencoba pejamkan mata. Entah tak tahu kenapa, makin ku pejam, makin susah rasanya. Nah ini belakangnya apa? A. Itu polanya. Nah kayak yang tadi, misalnya, apa yang puisi cita-cita berbeda tadi. Ku ingin menjadi seorang penari, I. Bergerak ke sana kemari, I. Dengan gerakan elok dan gemulai, I. Menyajikan tarian yang lihai, I. Nah, itu juga polanya A. Tetapi hurufnya berbeda. Tapi polanya sama. Jadi kalau A ini, ya A ini belakangnya harus sama semua. Ya, mau belakangnya mau pakai I kayak mau pakai U, boleh. Bebas, itu terserah kreasi masing-masing. Ini untuk bait puisi ya. Untuk pola A. Sekarang untuk yang kedua. Nah ini ada AABB. Artinya dua baris pertama itu hurufnya sama ini. Ya ini ya lihat AABB.
Berarti baris pertama, baris kedua, hurufnya sama loh, belakangnya sama toh. A, ini juga A. Nah, baris ketiga, keempat itu B. Ya nggak harus B, pakainya ini H. H, H, ya gitu. Ya, jadi huruf pertama kedua itu sama, baris pertama kedua sama, baris ketiga keempat itu berbeda. Ini polanya AA, BB. Oke. Contoh. Tapal batas memisahkan kita. A, ya. Dari pijarnya kasih asmara. A. Loh, berarti AA tadi sama. Kulihat kau makin menjauh. H. Ini bayangmu tak lagi bisa kurengkuh. H. Loh, ini berarti sama polanya anak-anak. Ada pola A, B, B. Ya, jadi ini baris pertama, baris kedua sama belakangnya. Kemudian baris ketiga, keempat belakangnya juga sama. Oke, ini dikenal dengan pola irama AABB. Kemudian pola yang berikutnya, nah ini ABAB. Nah, berarti baris pertama ini A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B. Berarti baris pertama dan baris ketiga hurufnya sama. Nah, ini agak bulat ini. Contohnya, aku kirimkan doa untukmu. U. Nah, U ya, baris pertama U. Tapi di sini A, ini polanya aja. Nah, berarti baris ketiga juga harus U. Nah, ini loh, baris ketiga. Karena yang aku mau U loh, sama toh. Baris pertama, baris ketiga, akhirannya sama. Apa akhirannya huruf U. Ya. Aku kirimkan doa untukmu. Saat mata tiba-tiba terjaga. Karena yang aku mau, engkau damai di alam sana. Nah, ini contoh untuk pola ABAB. Ini ada lagi polanya, Waduh, Pak, pola kok banyak banget, Pak. Ya, beginilah memang materi puisi ini agak rumit. Apa ini? ABBA. Ada 4 baris ya. Baris A, baris B, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti akhiran di baris 1 sama dengan baris 4. Kita lihat ini baris 1 loh. Ini baris 4. Loh, akhirnya sama ini A, ini juga A. Jujurlah bila kau tak lagi cinta. Aku menyerah. Aku pasrah. Asal kau bahagia. Ini tahu enggak? Ini lirik apa ini? Ini lirik lagu ini, tak buat teks nih. Ya, ini lirik lagu ya. Nah, ini untuk pola irama A, B, B, A, anak-anak. Nah, sebagai kegiatan kalian, ya, sebagai kegiatan anak-anak, untuk hari ini, ya, untuk hari ini, anak-anak Pak Perdana beri tugas, ya, Pak Perdana beri tugas untuk anak-anak semuanya, silahkan membuat puisi sesuai dengan pola yang Pak Perdana minta. Oke. Tugas ditulis di buku tulis tema. Oke. Tugas ditulis di buku tulis tema. Kemudian nanti dikirim ke Google Classroom. Setelah itu nanti kalau PTM dibawa ke sekolah. Kita bacakan. Oke. Oke ya, tugasnya silahkan nanti Pak Perdana berikan tugas di mana, di WhatsApp, kemudian dikumpulkannya di Google Classroom. Oke, nanti udah ada linknya, tugas hari ini apa, kamu tinggal
Ngupload aja. Oke, nanti dibacakan saat ke sekolah. Nah, untuk mempermudah anak-anak dalam mengerjakan tugas, ya, ini kita coba latihan. Oh, sekarang buku tulisnya diambil. Buku tulisnya, buku tulisnya. Nah, sekarang kita coba puisi yuk. Bait ya, dengan pola rima. Ya, misalnya ini. A, 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 A. Nah, udah. Ini contoh aja ya. Nanti anak-anak boleh enggak membuat sendiri? Boleh. Enggak apa-apa. Malah bagus. Ya. Ini contoh kalau pola iramanya A, berarti artinya huruf belakangnya harus sama semua. Oke, ini contoh dari Pak Perdana. Saat mataku mulai terbuka, terasa, sebentar. Ini contoh loh ya, gak harus sama. Serasa teringat sebuah duka. Saat ku tahu hilangnya sang kucing tercinta. Nah, misalnya ini. Hatiku sedih, gundah gulana. Nah, ini contohnya. Ya, karena ini polanya A, 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 maka ini juga sama ini huruf apa ini? Ini huruf A, atau? Iya enggak? Ini huruf A, ya toh? Ini huruf A, ya toh? Ini juga huruf A, loh sama. Berarti ini pola iramanya A, 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 A. Gitu. Nah, gini pola iramanya A, A, A. Nah, coba siapa yang mau membuat? Silakan, langsung dibacakan Pak Perdana beri nilai. Langsung bonus. Coba dibuat. Yo latihan. Yang belakangnya ini A. Pak, kalau misalnya tak buatnya I boleh? Boleh, nggak apa-apa. Makanya I boleh, ini kan A. Bukan berarti A harus A. Makanya U juga boleh. Misalnya ini contoh ini ya. Pola rima. A. Tapi makanya hurufnya U. Misalnya gini. Apa ya? Bentar saya. Bentar. Terima kasih rindu. Lama kita tak bertemu. Memisahkan ruang dan waktu. Aku rindu padamu, Ibu. Loh. Nah, jadi Pak mau tanya, Pak. Ini kan A, 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 A. Ini U. Loh, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting polanya A. Artinya apa? Semua baris hurufnya akhirannya sama. Ini barisnya apa hurufnya ini? Terima kasih rindu. Hurufnya apa? U. Ya toh? Lama kita tak bertemu. U lagi. Loh. Memisahkan ruang dan waktu. U lagi. Aku rindu padamu, Ibu. U lagi. Loh. U. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting polanya ini. Belakangnya sama. Oke, yuk. Siapa? Pak Perdana beri waktu 2 menit. Siapa yang berani membacakan? Tak kasih nilai langsung. Nah, ini hanya contoh saja dari Pak Perdana.
Sudah ditulis? Sampun. Oke, siapakah yang mau membuat? Mau membacakan mungkin? Oke, ada yang mau mencoba? Pak Ketua kelas mungkin? Bara mungkin berani mencoba? Rehan berani? Enggak, sama Rehan kalau suruh buat puisi-puisi gini nggak masuk Rehan ya. Tapi kalau matematika, wow, jangan tanya. Oh, siapa? Naila ini. Naila kayak kalau suruh buat puisi-puisi gini suka dia. Enggak, Pak. Oh, enggak. Aduh, kok enggak kemana? Enggak ada yang berani? Ada enggak berani? Tak bonuci wis. Langsung. Enggak ngumpulin tugas 100 di sini. Oh, ada yang berani? Enggak ada, ya Allah. Oke, nah contoh lagi aja. Contoh sekarang dengan pola rima yang lain. Contoh aja enggak apa-apa wis. Nanti di sekolah kita praktek lagi. Hanya ini pola rima misalnya A, B, B, A. Ini Pak Berani yang ngarang ini sebenarnya. Nah, berarti nanti baris pertama sama terakhir hurufnya sama. Oke, baris terakhir hurufnya sama. Contoh. Aku coba memaksa. Semakin susah aku berubah. Yang ada hanya amarah. Nah, ini. Nah, ABBA. Kita cek. Ini A, baris pertama ya. Belakangnya loh, A. A lagi baris keempat. Belakangnya apa ini? A. B, bukan berarti B loh ya. Yang penting polanya sama. Ini B, baris kedua ya. Ini belakangnya apa? H. Ya, ini B juga. Baris ketiga belakangnya loh. H. Nah, ini maksudnya seperti ini anak-anak. Nah, jadi yang dilihat tuh nih, polanya ini yang dilihat. Saat ku coba memaksa, semakin susah aku berubah. Yang ada hanya amarah. Karena aku jauh darinya. Kita potong. Ini nyanya kok gede tuh Pak? Iya. Ini menggunakan kata untuk menyebut nama Tuhan. Jadi ini saat aku coba memaksa, susah, nggak bisa berubah. Aku pengennya marah-marah. Kenapa? Karena aku lupa sama Tuhan. Karena aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah ngaji. Makanya hidupku susah. Maka agar hidupnya tidak susah, dipakailah ngaji, dipakailah sholat, dipakailah ibadah-ibadah yang lain. Nah ya, ini untuk pola irama pada materi puisi. Oke? Sudah ditulis belum? Sudah ditulis dulu, enggak apa-apa. Pak Bernard tunggu. 2 menit dari sekarang, Pak Bernard tunggu. Setelah ini Pak Bernard close.
Oke, sudah. Jumlah enggak nulis? Azam sudah. Ayo cepat. Danes. Naila sudah, Pak. Oke. Nah, Ya. yang belum pun tetap Pak Pernah close. Silakan nanti lihat sendiri di rekamannya. Nah, untuk kegiatan hari ini, tapi udah Pak Perdana sampaikan bahwa anak-anak Pak Perdana minta silakan membuat puisi. Ya, tugasnya, ya, tugasnya hari ini adalah tugas hari ini. Oke, tugas hari apa ini? Senin ya, 10 Januari 2022. Tugasnya adalah membuat sebuah puisi. Oke, membuat sebuah puisi dengan tema cita-cita. Silakan buat puisi dengan tema cita-cita. Oke, puisinya berapa bait? Membuat 2 bait. Nah, ingat 1 bait itu bisa 4 baris, bisa 5 baris. Berarti kalau kamu misalnya 1 bait mau 4 baris, ya berarti buatnya 8 baris. Oke, dijeda. Seperti contoh yang ada di bukumu itu dijeda. Bait 1, bait 2 itu diberi jeda. Oke. Terima puisi menggunakan pola AAA dan ABAB, wes. Terus tulis di buku, tulis tema, foto dan kirim jawaban ke Google Classroom, bukan ke WA. Ke WA ini Pak Perdana lagi error. HP-nya error, udah minta di reboot again. Nah, ini tugas untuk hari ini. Ya, enggak usah tanya batas waktu. Pak Perdana enggak begitu suka tanya batas waktu. Kerjakan secepatnya. Kalau kamu lebih dari besok, ya udah Pak Perdana enggak koreksi. Yang Pak Perdana nilai hanya sama maksimal hari ini. Ya, belajarlah untuk tidak menunda. Ya, tidak menunda pekerjaan. Tidak usah mengerjakan menunggu orang tua. Kerjakan dulu sebisamu. Nanti kalau sudah baru tanya sama ayah bunda. Udah betul belum Bu? Udah betul belum ya? Gitu. Jangan menunggu. Tetapi usaha dulu. Oke? Paham ya? Harus usaha dulu. Oke? Ini Pak Perdana foto. Ya. Tak kirimkan ke WhatsApp anak-anak. Ya, tak pernah kirim ke WhatsApp anak-anak. Tugas hari ini. Tak pernah kirim ya. Kelas. Kegiatan hari ini. Oke, sudah Pak Perdana kirim. Sudah Pak Perdana kirim. Untuk tugas hari ini, silakan ya, silakan anak-anak bisa cek di WhatsApp. Nah, untuk pengumpulannya nanti ada di Google Classroom. Oke, tugasnya udah Pak Perdana tulis nanti. Oke ya, ini apa namanya pengumpulan tugas hari ini ya. Oke, Senin 10 Januari 2022.
Oke. Tugasnya udah Pak Perdana buat. Ini tak pernah tayangkan ya. Di Google Classroom ya. Pengumpulan tugas. Nin. Nah, silahkan kumpulkan tugas matematika yang kemarin. Oke, ini pertama. Yang kedua, silahkan kumpulkan tugas bahasa Indonesia hari ini. Oke, membuat sebuah puisi berjudul Cita-Cita. Nah, oke. Pak Perdana rasa cukup ini untuk tugasnya. Silakan anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak persiapkan. Batas waktu udah tak kasih ini. Jebret. Oke. Jadi kalau kamu lebih dari batas waktu tidak bisa mengisi kembali. Oke, silakan untuk anak-anak bisa kerjakan kegiatan hari ini. Ya. Untuk Zoom ini mohon maaf selama 2 minggu. Jadi minggu ini sampai minggu depan Zoom kita hanya sebentar. Karena Pak Perdana habis ini harus ngajar di kelas 1. Oke. Oke ya. Nah, nanti untuk kegiatan bahasa Inggris yang mengajar nanti ada guru lain. Ada Bu Fitri namanya. Ya, karena Bu Anggi sudah tidak mengajar lagi di lab school dikarenakan harus pulang ke Tegal mendampingi putranya. Oke. Jadi untuk bahasa Inggris sementara nanti ada guru penggantinya. Nah, hari ini sama hari Rabu Pak Perdana harus mengajar kelas 1 untuk materi bahasa Inggris. Oke ya, jadi kita cukupkan hanya 40 menit. Pak Perdana terima kasih sekali untuk anak-anak semuanya. Silakan dipersiapkan tugasnya, dikumpulkan, kerjakan semaksimal mungkin. Oke, itu saja dari Pak Perdana. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita foto dulu. Foto-foto. Siap? 1 langsung, nggak usah nunggu gaya. 1, 2, 3. Aku udah hyper, Kak. Udah, tak foto. Tak kirimkan ke grup kalian. Main Ya, main apa? Pada selesaikan dulu tugasmu. Bara itu suruh ngerjakan tugas mesti telat. Ya, itu aja dari Pak Perdana. Terima kasih. Langsung saja Pak Perdana akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama sama. Ya, Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, gitu aja anak-anak. Terima kasih ya untuk hari ini. Sampai jumpa besok di sekolah. Jangan besok masuk jam Bahasa Inggris. 7:30 sampai jam 11. Jangan lupa bawa minum, bawa bekal. Oke, gitu aja dari Pak Perdana. Terima kasih. Pak Perdana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you ya.